Alai basar Tuhani diukap dong harbangani. Jadi tentang lagu Ilu Nianak Siat Kangen sebenarnya nilai di luar prediksi atau perkiraan saya sebagai pribadi yang tidak mengerti tentang seni. Tapi memang ketika bapak kami sakit, saya pernah berpikir bila Tuhan masih mengizinkan bapak saya sembuh dari penyakitnya. Waktu itu bapak saya sakit kanker darah. Kanker darah. Iya. Sebelum sakit saya sudah berkeinginan akan membuat acara ulang tahunnya yang ke-70. Oh, acara ulang tahun yang ke-70. Nah, jadi jika udah sembuh, saya akan membuat sebuah lagu. Nah, itulah pada saat sebuah lagu. Jika sembuh, dan akan dinyanyikan pada saat hari ulang tahunnya. Oke. Dan saya sudah ada dalam hati juga akan mengajak style voice nanti pada saat ulang tahun. Pada saat ulang tahun. Almarhum iya, Bapak ya. Sudah ada dalam bayangan dan pikiran. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Bapak saya meninggal tepatnya tanggal 25 April 2020. Pada saat zamannya COVID. Pada zamannya COVID waktu itu. Membludak ya, puncak-puncaknya. Iya. Nah, saat itu penerbangan kan lumpuh. Nah, ketika sebelum bapak saya meninggal, waktu itu saya berusaha pasrah waktu dia minta ayolah ke rumah, bawa saya ke rumah, nang besok kita mulai maju jauh. Posisi di rumah sakit Siloam. Saya pergi, saya bawa ke rumah tanggal 23 April ke rumah adik saya. Oke. Jauhnya itu kan. Di Jakarta. Nah, saya sangat posisi lemah, resah, marah dan kecewa. Tapi saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya supaya saya kuat dan tabah menerima kenyataan. Karena sewaktu bapak sakit sebenarnya yang dia takutkan bukan kematian yang dia takutkan, tapi dia sangat takut kepada saya. Bagaimana saya jika dia meninggal? Oh iya. Dia yakin sama adik saya, kakak saya, bahwa itu kan kuat. Tapi dia nggak yakin aku kuat. Oh, almarhum bapak begitu ya? Iya. Pada prinsipnya dia menerima kematian itu. Kapanpun dia disiap. Tapi saya takut. Bagaimana kau nanti bila saya meninggal? Itu yang saya takutkan. Nah, pas tanggal 25 April saya ajak adik-adik Akang Giboto berdoa bersama. Bapak saya udah terbaring di tempat tidurnya, tidak bisa lagi bicara, tapi pendengarannya masih tajam, tapi tidak bisa lagi bicara. Saya berdoa dan berkumpul. Waktu itu nyanyian kami itu Yesus hapusaku unang apa sombu adi hapunjungan dina somardongan Oma wedokam
pada saat doa bersama gitu ya. Jadi setelah bernyanyi kami membaca nas Alkitab. Saya ini secara kebetulan saya lihat di grup ayat Almanak hari itu juga di HKBP. Itu di saya 26 ayat 1 sampai 124. Nah, jelas di situ di ayat 2 itu ungkap hamuma harbangani asabongot namanyuti haburjuan. Nah, jadi belum amin, Bapak sudah meninggal. Oh, belum amin. Iya, sudah meninggal. Nah, ketika Bapak saya meninggal, justru saya tenang. Terbalik apa yang dipikirkan Oleh almarhum Bapak itu. Saya yang tenang, itu Anggi semua panik. Tapi saya tenang. Saya duduk berdoa. Doa saya waktu itu seperti nyanyian tadi Bu Pendek. Yesus haposaku unang opasoku di nasomat dongan. Tuhan, au naotodo jalan apugus. Dan adong nahu pangasahan. Nunga tutup bandara Tuhan urubia. Molo itu disordo Tuhan. Tu pemakaman di Bapak pun urubia. Na persia daw. Hangluas salilingna di surga itu. Alai panggil waktu Tuhan. Bonok perlu kita waktu. Itulah doa saya lah. Nah, berarti pada saat ini adalah salah satu latar belakangnya. Jadi kan molo sian daking di awal anon molo sehat bakong. Iya. Uraya hokai non ulang tahunan na 70 ya. 70. Jala lain berencana nanti akan mengajak Style Voice untuk merayakannya. Iya. Nah, jadi hubungannya ke situ lah. Setelah Bapak ini meninggal, kami bawa ke kampung di tanah di Luhu, ya. Kami kan semua tahu saya masih sedih, masih ada marah, masih ada kecewa ada, kecewa, terus masih sedih lah, masih sedih. Nah, untuk menyampaikan emosi ini, bagaimana caranya saya menyampaikan emosi ini, isi hati supaya rasa sedih saya bisa terobati. Nah, tiba-tiba saya teringat waktu bapak saya sakit, pernah saya berkeinginan membuat lagu. Pada saat sakit. Wah, bagaimana kalau saya bikin lagu untuk bapakku ini? Pas waktu saya duduk sendiri di depan rumah, melamun, menghayal, mengenang masa lalu dari orang bapak saya lah ya kan. Nah, tiba-tiba saya tulis saja di handphone. Itu berapa lama selang sudah itu kalau saya tidak salah, saya tulis lagu itu tanggal 27 April. Berarti seminggu lah ya? Enggak, lebih. Bapak kan meninggal 24 lah. Oh, 24 ya? Keluar 4 hari gitu. Berarti selang 4 hari langsung menulis lagu? Iya, tanggal 27 April. Saya langsung tulis. Nah, di samping saya ada, di samping untuk yang tujuan saya lagu itu menjadi konsumsi keluarga. Salah satu yang memotivasi saya lihat reaksi publik atas meninggalnya bapak saya ini, terutama teman-temannya, sahabatnya, dan sahabat saya ikut serta merasakan kesedihan saya. Akhirnya timbul inspirasi. Jadi berarti selang 3 hari, di mana lah waktu itu masih ada kecewa lah,
masih ada marah kenapa bapak begitu cepat dipanggil, Iya, karena iya. ada beberapa rencana yang pengen rencanakan untuk orang tua khususnya bapak pada waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, diciptakan selama beberapa hari, dan di mana lagu ini adalah sebagai ekspresi Ekspresi. atas kekecauan, kemarahan dan segala macam. Iya. Melihat juga bagaimana orang-orang sekitar yang dekat sama bapak juga atau siapapun yang merasa kehilangan juga Iya. atas kepergian dari Iya. almarhum bapak. Iya, iya. Nah, berarti berawal dari situ. Tapi coba saya mau coba nanya. Emang puasa begitu kecewa itu lah gitu, marah itu lah. Ini seberapa sayang lah sama orang? Oh, Karena gini, iya. Oke. sonari banyak orang gitu ya. Iya. Yang nggak pernah akur sama bapaknya, Iya. atau yang siapapun gitu ya. Biasanya kan begini, molonunga bapak ke anak biasanya nggak begitu dekat gitu ya. Oke. Biasanya seperti itu. Oke. Bahkan kalau anak tuh dekat sama anak perempuannya. Iya. Memang seberapa sayang, seberapa songdir horong-horong Dekat ya. kedekatan lain sama orang bapak ini. Oke. Jadi di lirik itu di lirik bait pertama itu kan atau secara keseluruhan lah, lirik itu adalah fakta, realitas hidup saya. Di sana itu tidak ada kebohongan, itu fakta itu. Nah, dan yang dua kudam among. Iya. Nah, dalam perjalanan hidup saya atau ketika saya sudah beranjak menuju remaja, dewasa, bahkan sampai sudah menikah, sudah berkeluarga, ya, saya itu selalu bertukar pikiran dengan bapak. Nah, nasihatnya, sarannya itu selalu itu saya lakukan. Dan lebih bagus saya menderita secara batin daripada saya tidak melakukan apa yang menjadi kemauan dia atau menjadi saran nasihat dari bapakku. Lebih bagus saya menderita secara batin. Artinya lakukan itu. Batin saya karena memberontak. Tapi demi kebahagiaan dia itu saya lakukan. Nah, dari sisi kemandirian saya salah sebenarnya. Saya tidak mandiri, ya kan? Karena selalu dalam perjalanannya selalu mengikuti kata orang. garis yang diinginkan bapak, ya kan? Tapi endingnya itu selalu happy. Nah itu dia, endingnya happy. Batin tidak sesuai kadang, tapi endingnya dari nasihatnya itu happy. Benar. Jadi sebenarnya yang kita katakan tadi, mau seperti apapun lain secara batin gitu ya, supaya lain menyenangkan orang tua, dalam artian nggak ada orang tua di dunia ini yang memberikan koda ataupun nasihat kepada anaknya yang tidak baik. Kadang-kadang memang yang menjadi persoalan adalah di anaknya sendiri. Iya. Nah, mau diberikan di depan. Dan ya, hujua podam among kan itu kan? Iya. Tulus tang yang mi hidup mabayan turela kaki. Kan ini kata-katanya ini udah bagus banget di tanah perjalanan. Nah, berarti lain hidup mana ngerot marah menggigil kayak selalu ingat poda nih nah tua-tua. Ya, jadi lain gini. Dalam setiap keputusan besar, saya itu selalu meminta saran dari petunjuk bapak saya. Setiap keputusan besar, bahkan dalam keluarga sekalipun, ya begitu saya. Saya tidak melangkah, tidak membuat keputusan besar tanpa persetujuan dia. Artinya ada sesuatu yang saya inginkan atau ingin sesuatu yang saya miliki, saya minta petunjuk. Saya minta petunjuk bagaimana saran. Artinya itu saya anggap itu sebagai dua restu. Banyak
sering saya lakukan, tapi tiba-tiba saya lupa kepada bapak, ya kan, kalau dijolong telepon, akhirnya gagal. Saya minta dulu 200 begitu kan. Nah, itu lebih dari diri kedua ini. Matani alam tutuhani majalo hadisuhoni. Nah, oleh Jojo domar tangiang Tuhan ini ajari ya Tuhan perbisi kiau asal gue bubain las rohani itu waktu. Nah, jadi artinya mau lo tuh peboy hula ini boy bubain las rohani bapakku oma dan tua ya itu karena dua kalau dengan kemampuan sendiri mungkin tidak bisa, tapi karena kita sudah meminta hikmah dan kebiasaan habis Tuhan, ya Tuhan memberikan, Tuhan menuntun kita. Tadi kan sekolah anak kan parmain. Oh ya. Jadi semua itu memang parumen, nah kan harus sekangan, parumen sekangan. Memang jujur mak, ya bapak sangat sayang kepada semua parumennya, tidak membedakan parumen yang mana. Tapi sebagai parumen cek kanan, ya waktu bapak saya sakit, istri saya totalitas mendukung, mensupport, memberikan dukungan moral, dua waktu tenaga, bagaimana supaya bapak cepat sembuh. Nah, totalitas dari sisi biaya dan dia totalitas. Nah, itu yang menjadi dasar saya pemikiran di lagu berjudul Parlemen ini. Nah, Anggi Botok ini juga. Nah, Anggi Botok ini memang mereka ini tidak pernah melawan sama saya. Apa yang ada sesuatu yang saya perintahkan, mereka nurut. Tidak ada yang memberontak itu, tidak ada yang melawan. Parlemen tentang Anggi Botok, berjudul segala macam. Artinya bahwa keluarga dalam satu keluarga ini adalah bahwa semuanya berjalan dengan baik, saling mendukung, saling support. Kan kurang do fakta di khususnya di Jawa Barat. Nah, soparumen mana sosok si suatu ada guru, nah iba nama raharan di kadang sosok segala macam, bahkan itu pokoknya pada tano rara nenek. Jadi anggiku si nomor 2 tolong tadahur si Donald Allah. 1 tahun barang kali ini. Kalau mengusung apa? Ada kali itu. Apa dijauh lah bulan burung baru itu dijauh bagi yang malah rumah sakit. Alawau bernide bana dijauh itu. Kalau paling orang burung baru dijauh. Karena apa pulang? Hilang doa kasih sayang tugel ketika pada saat orang tua lagi sakit. Oh iya, kurang tuh. Nggak ada orang pun nilai ya. Jadi inspirasi lah ini, khususnya buat saya. Bahkan mulai sampai ke sebenarnya kita menunjukkan sayang kita sama orang tua bukan masalah orang tua minta duit, enggak. Iya. Atau minta sesuatu enggak sebenarnya. Itu kan. Akan ada dan hepeng ini. Nomor. Iya, nah parah sih. Ale buhado holong ini nomor tua sebenarnya kan gitu. Ini menurut dulu. Jadi memang awal luar macam itu. Allah 2 hari sadari telah 2 hari. Nah, 2 hari. Nah, melarang masalah nih bapak. Misalnya mungkin ya ada beban pikirannya atau mungkin tidak ada uangnya ya. Itu saya langsung merasakan sesuatu yang ada nggak nyaman.
Jadi ada kontak batin. Nah, ada kontak batin. Ada kontak batin. Iya. Iya, itu dua hal saudara. Anak kan bahasa gue terjadi semuanya. Alang komunikasi selingun berjalan dengan baik. Artinya, mulai bahasa ada pun nggak masih foto B. Artinya ada kok nggak masih tuduhan roh hamang kan kan. Oh udah tuh pada saat itu. Orang ini telepon mungkin orang tua. Begitu tapi pas ngikutin lepok kok ini kan ya kan. Jadi memang menurut tuh bapak komunikasi nani ini kalau ada hal-hal yang mau dibicarakan ketemu aing go marga sono do jarang do. Nah, makanya udah pada ini berarti dalam lagu ini juga menggambarkan keharmonisan dalam hubungan keluarga besar. oh iya ya. Nah, soalnya itu bahkan ini menurut saya itu mujizat ya. Pada saat Moloh Wereng pada saat ikan di bulan April, jadi kan penerbangan semuanya ditutup total. Ya, kan? Padahal ini, aku lihat sangat menarik ini ketika lain bilang, Tuhan, jul mana fokus dau, jul mana oto dau, Tuhan, pada bisu hiau. Ayo kan, pada bisu hiau Tuhan. Dalam artian, ketika sudah ada masalah ini. Di pasah layak dosa di Tuhan alana aku sebagai manusia yang merdugu ali menurutku dijawab Tuhan bertanya mulai pas mulut mulai dokter lain alai basado Tuhani juga dohar tangan ini menurut tahu tuh alai basado Tuhani diukat do harbani adi yang mantai bahkan boy dibuat lain Tuhan dengan pesawat Sriwijaya. Jadi memang mujizat. Inilah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi saat kritis di rumah sakit Siloam 2 minggu sebelum bapak meninggal, saya diskusi dengan keluarga. Udahlah dibuang batu hutan. Dibuang batu hutan, tapi entah kenapa pihak dari penerbangan tidak setuju, dan kalau dokter sangat setuju. Bila manapun bapak itu meninggal lagi di rumah. Nah, pikiran saya mengikuti aja, tapi batin saya tidak. Saya antara pikiran dan hati berlawanan. Hati saya gini, jika bapak ini saya bawa ke kampung dan meninggal di kampung, berarti saya kalah dalam perjuangan. Kalah dalam perjuangan. Alai Tuhan pasal. Beneran mana. Nah, waktu itu dia benar tidak setuju. Ya. Nah, tanggal 23 perubahan batu jauh. Udah ada di situ isu wacana bahwa pada tanggal 25 April akan dilakukan penutupan bandara atau lockdown atau penerbangan sama sekali berhenti secara total ya. Secara total semua penerbangan kecuali penerbangan darurat seperti apa itu yang darurat membawa obat-obatan. Kalau komersil sama sekali tidak ada Tapi saat itu saya pasrah. Saya berada dalam titik nol. Nah, saya berada di titik nol. Saya selalu teringat saran dari istri saya. Waktu bapak kritis, saya kan menangis, memberontak. Pak, ikut berada di titik nol. Saya teringat omongannya istri saya bagaimana cara berada di titik nol? Makin harus merendah, pasrah. Ya udah saya pasrah aja. Ketika saya pasrah, Tuhan membuka jalan. Tapi itulah saya sampai sekarang ya. Bagi saya itu kematian bapakku itu masih misteri sama saya. Kenapa bapakku meninggal pada saat
penutupan bandara. Saya bukan orang yang berada, keluarga kami semua masih istilah halak kita sinari manugur nyalam botari loh. Kenapa Tuhan membiarkan kami begini miskin tapi harus memberikan pengorbanan yang besar kepada orang tua? Bagi saya itu misteri sampai sekarang. Misteri itu lah. Kematian bapak saya belum menjawab, belum terjawab secara menyeluruh. Tapi satu sudah terjawab. Apa itu? Ternyata Tuhan sudah punya rencana indah tentang lagu itu. Betul. Tapi setelah lagu ini, saya masih yakin dan percaya akan ada yang Tuhan mau jawab. Nah, ini makan menurut kolek ini sebenarnya mau hitung-hitungan manusia. Pada saat ini, ya namanya lockdown total apapun, selain dia bahan baku dan segala itu nggak bisa kemana-mana gitu. Yang sifatnya komersial nggak bisa namanya. Tapi bisa angkat bahkan naik oleh udara pesawat Sriwijaya Air. Menurutku ini mujizat. Bahkan aku sangat meraih itu. Alai dasarnya Tuhan ini dukap luar mana. Nah, jadi mungkin ya gimana ya? Tuhan itu memberitahu kebesarannya itu mungkin ya seringkali Tuhan itu memberitahukan kebesarannya, menyampaikan mujizatnya kepada orang-orang yang miskin, kalau saya kira ya, orang kecil lah ya, dari orang kecil. Tuhan memberitahukan kebesarannya melalui orang-orang yang kecil. Bapak saya kan seorang guru. Oh, guru bapak ya? Guru. Anak-anaknya juga masih dalam ya seperti yang saya bilang tadi, masih ya dari jalan kari manugut dalam kota Sony loh. Alai mungkin asa di foto doma. Saya tahu ya mujizat itu ada sampai kapanpun. Gitu. Mujizat itu sampai kapanpun ada bagi orang yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Memang aku jujur ya sangat diberkati nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya pada orang-orang yang ada dalam kesesakan, yang memanggil dia, yang berseru kepada dia gitu kan. Gitu kan. Kalau kita memanggil Tuhan atau berseru berserah kepada Tuhan, bagaimana Tuhan cara menunjukkan jalannya kan begitu kan. Baik kalau di Soekarno Hatta dan yakin sida Bapak manahani keluarga biasa-biasa. Itu dugana pejabat penting nih, tinggi gitu. Dugana pasti pejabat besar. Nah, yang meninggal ini pasti tokoh besar ini. Tokoh besar. Kok bisa buka bandara khusus membawa jenazah bersama keluarga besar? Kalau tidak, berarti keluarganya, anaknya. Itu Apa yang tadi? Bahasa, apa berpikir bahasa bui almarhum atau misalnya ini bisa diterbangkan ke kampung Banda Soget itu tadi itu dulu 1000. Oh, dulu 1000. Bisa kayak gini loh. Hebat apa orang ini? Kan pikir seperti itu. Makanya udah kedek ini. Ya itulah, ya Tuhan tuh tidak bisa kita prediksi seperti apa jalannya, bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan kan begitu. Jadi ima lah ya kekuatan dua kan akhirnya diliriti. Ujudiha susani coba di portibio borhadoho aleamo bana di kopi no parmo alai basar Tuhani diukap do harbangani. Jadi dibikul ini Roh Kudus yang bekerja. Ketika Bapak saya
sakit atau sebelum meninggal lah, kan kami kan berdoa lah ya. Kan para di rohani. Yesus hapus aku, ulang apa sombong. Terus baca Alkitab. Yesaya 26 ayat 1 sampai 4. Kalau orang tulis di ayat 2 lah. Ungkap hamu maharbangani. Asabomo jolma dan banyu ya berjuni. Kan itu. Nah, Tuhan membuka pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang yang tertutup? Bandara. Saya kira itu kekuatan dua, kekuatan bahwa apa? Isal kita itu sampai sekarang pun kuat. Kan itu kan dia dua lah. Ukap kamu maharbangani. Saya tidak kubu atau lawan dengan itu bapak kan. Tapi itu saya baca. Belum saya baca, bapak meninggal. Tuhan membuka pintu gerbang. Ukap kamu maharbangani. Lagi Pak. Jadi jujur makanya udah kan. Makanya udah pada kini memang ini molo atau pribadi ini lagu ini sangat menjadi inspirasi buat saya. Pertama, bagaimana kita harus dekat sama keluarga satu. Orang tua. Di lagu ini juga bagaimana kita dekat sama ya istri. Keluarga. Keluarga besar. Anggi botok. Terus yang paling utama bagaimana kita dekat sama Tuhan. Nah jadi menurutku ya ini harus dijaga kan gitu kan. Nah mau dengan kita hubungan dengan Tuhan. Dalam ketidakmampuan kita akan menemukan Tuhan. Kan? Jangan sampai misalnya kita hanya hubungan kita bagus sama Tuhan, tapi hubungan sama keluarga nggak bagus. Ya saya pikir itu udah bertolak belakang kan begitu kan? Lain makanya dokter King aplikasinya memang itu lingkungan dok. Lingkungan. Nah terus kemudian ini kan lagu viral. Waktu itu juga pada saat itu viral lagu ini. Bahkan sekarang juga masih banyak dinikmati. Sekarang kalau nggak salah sebenarnya ya kan yang membawakan lagu ini sekarang adalah Style Voice. Sekarang sudah berapa juta views lah? Kalau di Style Voice itu 2.200.000. 2.200.000 itu menurutku udah luar biasa. Apalagi ini kan lagu yang sangat privat ya. Iya, lagu private lah. Itu kan lagu keluarga ya. Sebenarnya ini adalah hanya untuk konsumsi keluarga, kenang-kenangan. Tadi kan latar belakangnya udah Tabu Toda King bahwa sana Lai Anton ini menciptakan lagu ini karena keresahan, kegelisahan, kemarahan dan segala macam melalui lagu ini, dan juga menyatakan bahwa mujizat Tuhan itu terjadi di kehidupan pada saat almarhum bapak itu meninggal kan lagu banyak dimaksud Nah Lai sebenarnya melihat Manang Mamereng pada akhirnya berpikiran nggak seperti ini akan dilakukan? Jadi mengenai lagu Lai ini di luar ekspektasi. Iya, ini jauh dari harapan sebenarnya. Nggak pernah kepikiran lah. Jauh dari harapan, tidak pernah terbayangkan lagu ini menjadi milik publik. Ya, lagu ini kan sekarang sudah milik publik, betul. Nah, dan sebenarnya waktu itu sebelum lagu ini dipublis atau dirilis, ya saya sebenarnya malu lah. Malu karena lagu ini kan konsumsi pribadi, video klipnya juga sangat privat ya, liriknya ya kan, tapi ya di luar dugaan saya menjadi milik publik. Nah, kenapa ini menjadi publik? Ya ini bukan karena, menurut saya bukan karena kemampuan saya lah ya. Karena Lai juga nggak ada latar belakang seorang musisi atau penulis lagu gitu ya. Tapi ini semua karena semua banyak yang ikut serta menyebarluaskan lagu ini. Ya, menjadi milik publik. Sekarang lagu udah milik publik. Tapi ini merupakan menurut tahu ya, ini lagu kesaksian lah. Ini lagu kesaksian yang apa? Yang menyatakan bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan menolong keluarga lain. Nah, jadi sahabat dapat kita lah. Jadi
Kalau Lai tadi bertanya atau menyampaikan ini sudah 2 juta viewers, saya tidak bicara angka Lai. Ya, bukan ke situ saya. Mungkin secara angka 2 juta viewers, lagu perdana yang baru saya ciptakan langsung viral, ya mungkin ada rasa bangga, ya kan, Lai kan? Tapi bagi saya enggak. Kenapa? Bukan. Waktu saya bertemu dengan Style Voice atau keluarga, hanya satu tujuan saya. Bagaimana supaya pesan lagu itu tersampaikan. Oke. Apa itu yang tersampaikan? Ada taat kepada orang tua, Iya, betul. terus hubungan Baik sama Tuhan ya, Tuhan, terus hubungan keluarga besar, dan satu lagi mujizat itu ada. Yaitu apa mujizat itu? Bapak saya bisa ke kampung dalam kondisi penerbangan tertutup. Itu dalam dari keluarga. bahwa mujizat itu nyata sampai sekarang. Baru apa? Jika ada orang atau anak saya lah suatu saat lebih baik menjadi taat kepada orang tua karena lagu itu goalnya. Jadi bukan di viewersnya. Hidup ini misteri lah ya. Besok lusa hanya Tuhan yang mengetahui kehidupan seseorang. Hanya Tuhan. Nah, kenapa saya berkelanjutan menulis lagu ini? Tetap saya akui ini karena doa motivasi dari semua orang-orang yang mendengar lagu di dunia sekarang. Saya kan sekarang sering baca komentar Facebook, ya. Di YouTube. Terima kasih lagunya yang telah memberikan pesan moral. Apa yang mesti lagu Pak? Kan ada itu kan? Semoga ada lagi lagu-lagu yang baru dari lain. Yang baru. Menurut saya itu doa dan motivasi mereka. Artinya dukungan lah dari mereka. Gitu. Ternyata juga lagu yang pertama ini juga sangat menginspirasi dan memberkati kami gitu kan. Nah, di samping mereka udah memotivasi dan memberikan dukungan, ya jujur saja saya jadi menikmati ya, karena suasana Covid kemarin kan banyak waktu yang terbuang, tersisa lah gitu. Sering saya berimajinasi atau sebelum tidur mungkin mencari inspirasi ya, seperti lagu Sorry Barana Hobas ya. Itu semua saya cari dari Alkitab lah. Itu dasarnya. Tapi memang jujur aja dalam waktu yang ke depan mungkin tidak ada lagi niat Itu bikin lagu? Enggak. Tidak ada lagi karena bagi saya udah cukup lah. Itu udah cukup menjadi pesan atau inspirasi bagi keluarga atau generasi saya mungkin ke depan kan? Ya kan? Kan YouTube kan nggak ada habisnya kan, digital nggak ada habisnya. Kita menjadi selamanya di situ kan? Oh iya. Jadi memang nanti Bernilai ternyata selain orang mendengarkan orang yang mendukung kan terdengarkan gitu kan, makanya kok bikin lagu-lagu ini gitu kan. Terus kemudian juga kayaknya kan sampai ada berapa lagu? Ada totalnya lagu Negala udah berapa sekarang? Ada 12 kah? Lebih. Mungkin udah sekitar 18. 11. Berarti setelah 2020 mau ini kan? 2020 saya dalam waktu ya 2,5 tahun lah saya bilangnya. 2,5 tahun nggak 10 lagu nong di bayar lain. Tapi itu ya. Kalau prioritasnya berapa? Saya tahu nih. Ada 2020 kan lagu. 2020 Oh iya. ada tuh. 2020 ada coba.
Setahun. Nah paling bagusnya lagi menurut saya. Jadi memang setiap lagu tuh ada pesan moralnya, ya kan. Tapi mau ngobrolin dong yang lagu-lagunya Lion. Ya pertama dari sisi susunan kata-katanya itu menurut tuh nih. Masa ngomong kan bahasa apa kalau dulu dan bahasa gaul. Nah itulah dokter. Dan bahasa gaul jadi memang bahasa baku lah mau kata mau lebih dari mau jadi bahasa baku sen halak Batak kayak itu kan itu yang ditampilkan. Dan mau sama Leo ada yang beberapa yang bisa dari Alkitab juga kan, gitu kan lagu-lagu ini. Ya memang benar-benar udah memang Leo. Jadi memang Leo ya masing-masing orang kan punya tujuan, ya kan? Dan itu haknya kan, ya betul. Itu demokrasi. Tidak bisa kita memaksakan pola pikir kita itu harus sama dengan orang lain. Betul. Teman-teman kita yang sudah berkarya itu biasa saja. Tapi saya ada suatu prinsip dalam menulis lagu ini, ya. Yang pertama itu tidak komersil. Terus tidak mencari popularitas. Ketika kita mencari popularitas, Tuhan tidak menghendaki. Tuhan tidak menghendaki. Tapi kalau niat kita tulus untuk memberikan pesan itu, ya ini mungkin yang menjadi berkat dan memberkati orang dan banyak bisa menjadi pesan moral kepada orang penonton ya kan. Jadi pencipta itu kan ada yang ingin komersil, ada yang popularitas, ya kan. Ada yang ingin popularitas, ya kan. Ya itu sah saja. Nah itu nggak ada yang salah. Itu. Kalau saya lebih mengutamakan ke pesan moral. Nah itu motivasi nilai. Itu merupakan tujuannya gitu, goalnya. Makanya banyak orang menawarkan lagu kepada saya untuk saya beli, tapi saya tidak mau. Bahkan ada yang ngasih gratis. Saya nggak mau. Anak lain pun di awal nggak tujuan untuk komersil gitu ya? Tidak komersil. Enggak lah, kalau udah rezeki dari manapun Tuhan pasti memberikan lah ya. Dan tidak ada saya cari popularitas. Kalau tiba-tiba saya berpikir popularitas, ya udah saya langsung, saya udah salah. Langsung begitu lah. Itu dari like ya. Iya. Ya memang itu tadi. Jadi kan soalnya ada orang bikin lagu hanya untuk konsumsi pribadi, terus kemudian ya nggak ada tujuan secara komersil. Ada juga yang menjadi itu adalah ranah menjadi profesi gitu kan, itu bagus semuanya. Gitu. Ya sah saja. Itu tadi lu sebenarnya ya kembali lagi dari udah masalah tujuannya, goalsnya gitu kan. Tapi memang dari awal memang nggak ada niat untuk ini secara komersial. Oh tidak lah ya. Jadi apa goalnya? Ketika orang menyanyikan cover gitu maksudnya, cover atau menyanyikan di lagu tua, itulah goal dari lagu itu. Ternyata dinikmati orang dan disukai orang. Kenapa disukai? Karena memang ada nilai. Nah, ada nilai. Jadi bagi saya itu menurut saya, karena saya tidak tujuan komersil atau tidak ingin popularitas, ketika itu dinyanyikan, ya saya ikut bangga dan ya jujur saja. Kadang-kadang ada timbul niat, bagaimana saya caranya bantu dia? Anomali kan? Anomali lah. Bahkan Molodong kabar lagu nilai, bahkan Lai itu berusaha supaya itu tidak, karena Lai kan secara publisher kan sudah terdaftar beberapa lagunya Lai kan. Iya. Jadi Lai berusaha supaya orang yang menyanyikan lagu ciptaan Lai ini supaya tidak
lah ini supaya tidak mengklaim gitu ya, bahkan justru ya nggak apa-apa itu dinyanyikan sama mereka, itu mereka juga punya hak untuk menyanyikan itu karena mereka juga diberkati dengan lagu itu. Iya. Tapi selalu dong yang ngelarang apa? Ya udahlah nggak apa-apa juga kok di dinyanyikan karena memang tadi tujuan lah itu bukan komersial gitu komersial, ya. Dan tidak popularitas. Itu saya bagus. Golnya itu lah. Gol apa golnya itu? Ketika orang menyanyikan. Nah, terus dari beberapa yang sudah coba ceritakan itu sebenarnya yang mau khususnya di dalam lagu itu pribadi itu kan sebenarnya kan meng-hire atau misalnya mengundang artis untuk menyanyikan lagu ini gitu kan. Sementara pribadi juga tidak melihat ini secara komersial. Iya. Gitu. Yang misalnya kan kok ikhlas banget gitu maksudnya. Udah bayar orang untuk menyanyikan lagu ini. Artinya kan dalam produksi lagu aja kita udah bisa hitung nih satu lagu aja produksinya gitu kan. Satu aja produksi lagu itu bahkan lebih dari katakanlah 15 juta gitu. Gitu kan. Tapi saya pikir kenapa begitu ikhlas itu melakukan lagu itu sementara tidak melihat secara komersial secara bisnis. Aduh sebenarnya kok ikhlas banget sih bahkan lebih dari berapa lagu ya. Jadi hampir semua lagu yang saya tulis itu kan punya histori lah ya. Kayak seperti lagu yang kemarin kita produksi dengan Nirwana. Hodo Naumuli. Iya, itu kan ada historinya itu. Bagaimana kan yang merancang video klipnya kan. Nah, bagaimana perjalanan hidup saya dengan istri saya, ya kan? Ketika lagu itu rilis, anak-anak kami senang-senang aja, senyum aja dengan lagu itu. Oh begini dulu bapak ya, begini dulu mama, ya kan? Nah, itu kan tidak bisa dinilai dengan uang itu lah. Betul. Semua cucu-cucu dari orang tua kami, ya kan ada dindingnya itu kan, yang ke gereja kan? Itu tidak bisa dinilai itu. Kita nggak tahu bagus kalau Tuhan berkehendak itu menjadi rezeki, kita nggak tahu 10 tahun mendatang. Ya maksudnya ya karena memang semua lagu yang mulai ciptakan ini merupakan benar-benar yang dialami oleh Lai sendiri kan. Secara umum kan. Iya. Makanya udah ini bahkan sebenarnya berkat artinya Lai juga sudah memberkati orang di sini sebenarnya menurut saya sudah memberkati orang karena apa? Banyak pesan-pesan moral atau misalnya pesan-pesan yang baik yang bisa yang mungkin orang selama ini nggak gitu. Iya benar ya, lu kayak gitu kok. Artinya yang tadinya dia malas ketika mendengar lagu, wah jadi semangat kan? Itu kan dampak positif. Iya. Gitu kan? Jadi di samping ada nilai histori lagunya itu lah, itu kan lirik demi lirik. Itu kan saya usahakan itu bahasa Batak murni. Nah itu tadi. Nah, tidak ada di situ bahasa Indonesia, nggak ada tuh lah. Saya komitmen terus satu kata pun. Gitu ya? Lagu yang saya tulis itu harus berkarakter Kristiani, berkarakter Batak, lagu Batak. Ya itu mungkin ciri khas saya. Andai kan ada orang menawarkan sama saya lagu 10 lagu gratis, ya upload ini di YouTube-mu, tapi saya lihat dulu liriknya. Kalau ada bahasa Indonesia saya nggak mau, karena saya penganut bahasa Batak murni saya. Berarti karakter ya, dari sisi karakter, ciri khasnya karakter. Nah itu yang membedakan. Ya iya, karakter. Nah, ya itu tadi kan, jadi sebenarnya bukan berarti lagu-lagu yang menggunakan campuran bahasa itu nggak bagus, enggak. Ini terkait masalah selera. Ini masalah selera. Masalah selera. Kan seperti yang saya bilang tadi lah ya. Masing-masing orang punya tujuan. Betul. Pencipta lain itu hebat. Ya hebat itu, banyak yang hebat. Hebat. Karena pekerjaan mereka memang udah di situ, industri musik. Profesi, jadi profesi ya. Industri apa? Pekerjaannya. Iya betul. Bagaimana supaya dia mendapatkan nilai dari situ kan? Iya. Saja mereka ya banyak itu yang hebat itu. Mereka pencipta lagu itu saja. Karena tujuannya komersil. Dia ingin mendapatkan nilai dari situ. Nah,
Baik, luar biasa. Jadi ya ini malah dulu memang berbincang-bincang dulu si Purbono karena itu tadi ya bisa jadi inspirasi buat kita ya. Artinya ya apapun profesi kita, apapun posisi kita, ya bukan berarti itu menjadi tolak ukur bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa menginspirasi. Enggak. Bahkan kalau yang saya tahu, bahkan yang katanya orang bodoh pun kita bisa belajar ya. Kita juga jadi inspirasi buat kita. Jadi ya itulah, di acara Oke Lah ini adalah ya kita khusus mengundang orang-orang Batak, siapapun tanpa terkecuali yang bisa membagikan kisahnya. Ya siapa tahu jadi inspirasi buat kita semua kan gitu ya. Ya khususnya orang Batak lah gitu kan. Ya luar biasa. Satu yang menjadi pesan saya lah ya kepada semua Orang Batak lah ya, mungkin. Orang Batak, tapi ada kelompoknya lah. Oh ya, kelompok. Jangan terlalu menyeluruh. Oh iya. Iya. Ya, saya kelompokkan lah kepada anak-anak atau pemuda Batak yang masih usia remaja. Yang masih usia remaja ini saya nasihati. Oh, iya. Saya masih ikut ini. Yang masih usia remaja, yang mungkin yang mendengar ini dia masih sekolah SMP, ya. Manang SMA, Manang ya kuliah. Hanya satu pesan saya, minta petunjuk dari Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagaimana cara kita menghargai orang tua, menghargai ayah dan ibu, memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan ingat, walaupun secara batin kita berat melakukan nilai-nilai kebaikan atau ajaran nasihat dari orang tua, tetaplah lakukan, jangan ragu. Pengalaman ibu saya, nasihat-nasihat Manang Poda dari bapak seringkali berlawanan dengan batin saya. Tapi demi kesenangan dia, demi kebahagiaan dia, saya lakukan. Tapi hasilnya selalu berakhir dengan kebahagiaan. Luar biasa nasihat dari orang tua. Endingnya itu yang penting, bukan prosesnya. Endingnya itu. Ini menjadi pengalaman hidup saya. Sering kali batin saya tersiksa melakukan nasihat perintah dari bapakku. Tapi karena saya jalani demi kebahagiaan dia, demi kesenangan dia, saya endingnya itu ada kebahagiaan, ada sukacita. Itu menjadi pesan saya kepada anak-anak muda, remaja ya, yang masih remaja. Merenung doang ya, batasnya bajunya juga. Luar biasa. Jadi, luar biasa. Memang ya itulah ya. Jadi banyak inspirasi, banyak pesan moral yang disampaikan dari lain yang mungkin kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita, karena setiap orang itu punya banyak inspirasi yang mungkin bisa kita petik atau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang baik ya kita terima dengan baik juga, tapi ketika itu tidak relevan dengan kehidupan kita ya nggak apa-apa juga, karena setiap orang itu bebas untuk berekspresi, mengucapkan apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Saya mulai gudang leku di bincang-bincang tadi Bagasan Saderion sudah memberkasi khususnya para penonton dari khususnya orang Batak yang menonton channel ini. Untuk itu jangan terjebak untuk support kami di setiap program-program yang ada dengan cara mendukung acara ini dengan cara subscribe, like dan share. Dan terima kasih juga buat setiap para penonton kami yang sudah mendukung acara ini.
apapun yang kita rencanakan, apapun yang ingin kita lakukan, terlebih dahulu kita minta petunjuk dari Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan kita semua. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Ora. Ora.